Hai semua, jumpa lagi di Dapur Talita, dapurnya ide jualan. Sebelum lanjut ke resep, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Bahan-bahannya 250 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tuangkan 200 ml air hangat. Aduk kembali sampai tercampur rata. Agar lebih cepat dan kalis, adonan ini akan aku ulek menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya tangannya. Setelah tercampur rata seperti ini, adonannya akan aku bagi dua sama rata. Tidak aku timbang, tapi kita kira-kira saja seperti ini. Satu bagian aku tambahkan pasta matcha secukupnya, aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah tercampur rata, waktunya kita bentuk ya. Ambil sejumput adonan matcha, kemudian adonan putih kita satukan seperti ini, bulatkan sampai permukaannya mulus. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk ukurannya bisa disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya, tidak perlu harus sama seperti ukuran yang aku gunakan. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah aku bulat-bulatkan, hasilnya sangat cantik dan unik ya. Pada proses ini kita sudah mulai memanaskan air. Nah, ini airnya sudah mendidih, masukkan satu persatu bola-bolanya. Aduk terlebih dahulu agar tidak menempel satu sama lain. Kita masak bola-bola matcha ini sampai mendidih dan mengapung. Nah, kalau sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk kuahnya 500 ml air, 150 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan. Kita aduk sampai tercampur rata dan masak sampai gulanya larut. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, masukkan 130 ml santan kental atau setara dengan 2 saset. Satu saset kental manis. Kita aduk cepat dan masak sampai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk sampai mendidih agar santannya tidak pecah. Nah, seperti ini cukup. Kalau sudah mendidih rata, bisa kita matikan api kompornya. Dan kuah santan ini terus aku aduk ya untuk mengurangkan uap panasnya. Siapkan tin wol, ini aku menggunakan ukuran yang 250 ml. Kita masukkan bola-bola matchanya. Kemudian kita tuangkan kuahnya. Agar lebih menarik, kita tambahkan garnish potongan daun pandan. Nah, ini dia kolak candil matcha kita sudah jadi. Rasanya sangat enak, perpaduan yang cocok, manis dan gurih. Bola-bola matchanya lembut dan kenyal. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya siapkan 250 gram tape singkong,
Kita lumatkan seperti ini dan jangan lupa untuk dibuang subur tengahnya ya. Setelah halus, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 250 gram tepung tapioka. Kita aduk kembali, kemudian tambahkan air panas secukupnya. Untuk penambahan air ini disesuaikan saja dengan konsistensi adonannya ya. Agar lebih cepat, adonannya akan aku ulek gunakan tangan. Jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Hasil seperti ini setelah kalis. Kemudian adonan ini akan aku bagi 4 sama rata, tidak aku timbang ya, tapi kita kira-kira saja seperti ini. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan. Untuk pewarna makanan atau pastanya disesuaikan saja dengan selera. Nah, hasil seperti ini ya, setelah aku aduk rata, sangat cantik-cantik warnanya. Waktu kita bentuk, ambil setengah bagian adonan hijau. Kemudian panjangkan di atas telenan. Nah, hasil seperti ini, kita ambil juga setengah bagian adonan putih. Sama seperti tadi, kita panjangkan sampai ukurannya sama. Selanjutnya, adonan pink ini setengah bagiannya juga kita panjangkan dengan ukuran yang sama. Yang terakhir, adonan kuning kita ambil juga setengah bagian. Kita panjangkan seperti ini. Kita rekatkan dan satukan seperti ini. Rapihkan sampai permukaannya mulus. Nah, ini dia hasilnya setelah menyatu, sangat cantik. Kemudian akan aku potong-potong menggunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik wrap agar tidak lengket. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Bagaimana mudahkannya cara memotongnya seperti ini? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk setengah bagian tadi kita bulat-bulatkan seperti ini. Ukurannya kita ambil sejumput aja ya, jangan terlalu besar. Setelah selesai semua, kita satukan, ambil satu-satu per warna. Sedikit ditekan agar menempel. Hasil seperti ini sangat cantik, lakukan hal yang sama ya sampai semuanya selesai. Di sini juga sudah aku mendidihkan air, masukkan satu persatu potongan tadi. Kalau sudah mulai mendidih, aduk terlebih dahulu agar tidak menempel satu dengan yang lain. Nah, ini sudah mulai mengapung semua, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk yang bunga juga sama, kita rebus satu persatu ke dalam air yang sudah mendidih. Kalau sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Untuk kuahnya tuangkan 500 ml air bersih, 150 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata, kemudian kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah mendidih rata seperti ini, tambahkan 130 ml santan kental atau setara dengan 2 saset santan instan yang beratnya 65 ml. Aduk cepat agar santannya tidak pecah. Tambahkan juga 1 saset kental manis. Aduk kembali, kemudian kita masak sampai mendidih rata.
Nah, seperti ini cukup, sudah mendidih rata, bisa kita matikan api kompornya dan siap untuk diangkat. Cara penyajiannya, kita siapkan cup, kita masukkan candilnya, disesuaikan saja ya dengan besar yang cup kita gunakan. Setelah selesai, kita siram dengan kuah tadi. Agar lebih nikmat, tambahkan selasih di bagian atasnya. Nah, ini dia kolak candil kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik dan menarik. Rasanya enak, kenyal, manis dan gurih. Kolak ini cocok sekali ya dijadikan ide jualan saat Ramadan nanti ataupun sebagai takjil berbuka puasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman yang lain. Bahan-bahannya, siapkan 200 gram tape singkong. Kemudian kita lumatkan, buang sumbu tengahnya. Setelah lumat, tambahkan 250 gram tepung tapioka. Aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 30 ml air panas. Untuk penambahan air ini disesuaikan saja dengan adonannya ya. Agar lebih cepat, adonan ini akan aku ulek menggunakan tangan sampai kalis. Nah, seperti ini hasilnya sudah tercampur rata. Kemudian adonan ini akan aku bagi 4 sama rata, tidak aku timbang tapi dikira-kira saja seperti ini. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Di sini aku tambahkan warna coklat, hijau muda dan merah rose. Untuk warnanya disesuaikan saja dengan stok yang ada di rumah ya, tidak perlu harus sama seperti aku gunakan. Seperti ini hasilnya setelah tercampur rata. Waktu yang kita bentuk, ambil alat seperti ini, kemudian kita pipihkan, gulung secara perlahan. Hasilnya sangat cantik dan unik. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resep, sudah kutulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Ini baru sebagian yang aku bentuk. Sini airnya sudah mendidih, masukkan satu persatu candil ulat sutranya. Kemudian kita masak candil ini sampai mengapung. Kalau semua sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Untuk kuahnya 120 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, sejumput garam, 500 ml air. Kemudian kita masak sampai gulanya larut. Jangan lupa untuk sering diaduk agar rata ya. Nah, kalau sudah mendidih rata seperti ini, kemudian masukkan 130 ml santan kental. Kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 saset kental manis. Kemudian kita masak sampai mendidih. Seperti ini cukup, bisa diangkat. Siapkan piring saji, kemudian kita tata candil yang sudah kita angkat tadi. Kemudian kita tuangkan kuahnya. Di sini aku tambahkan garnish potongan daun pandannya agar lebih cantik.
Agar lebih nikmat, di sini aku tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai terlebih dahulu. Nah, ini dia bubur candil ulat sutra kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik dan unik ya. Untuk dijadikan ide jualan pastinya laris manis. Untuk rasanya enak banget, manis, gurih, kenyal, dan aroma tapenya sangat terasa. Jangan lupa untuk dicoba karena ini sangat enak. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-share teman-teman yang lain. Bahan-bahannya 250 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tuangkan 200 ml air hangat. Aduk kembali sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur. Agar lebih cepat adonan ini akan aku ulek menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya tangannya. Nah, ini sudah mulai kalis. Kemudian kita sisihkan sedikit untuk topping. Sisa adonan yang lain sisihkan. Kemudian aku tambahkan pewarna makanan oranye dan pasta pandan. Untuk pewarna makanannya opsional ya, tidak perlu harus sama seperti aku. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya, sisihkan terlebih dahulu. Untuk yang oranye juga sama, kita aduk sampai tercampur rata seperti ini dan tidak ada pewarna makan yang menggumpal. Sisa adonan tadi aku bagi dua sama rata. Kita letakkan adonan motifnya secara acak seperti ini. Kita letakkan berseling dan sedikit ditekan. Kemudian kita bulatkan, ini jangan diulen nanti warnanya tercampur. Kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa dikira-kira saja. Setelah ketebalannya sesuai yang kita inginkan, adonan ini akan aku potong memanjang. Nah, seperti ini ya tebalnya, kita potong tipis-tipis. Untuk panjang pendeknya disesuaikan saja ya dengan selera. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai dipotong-potong. Aku sepanjang ini aja cukup. Setelah selesai, sisihkan dulu. Untuk adonan yang oranye juga sama, sisa adonan yang putih tadi kita tambahkan motif yang oranye. Jangan diulen, cukup kita tekan dan padatkan, kemudian bulatkan. Setelah tercampur rata dan berbentuk bulatan besar seperti ini, adonannya akan aku pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah pipih sesuai ketebalan yang kita inginkan, potong-potong seperti ini. Kita potong kecil-kecil lagi, memanjang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah aku potong-potong, sangat cantik dan unik. Di sini juga sudah aku mendidihkan air, kemudian kita masukkan adonan yang sudah dipotong-potong tadi. Setelah mulai mengapung, ini bisa kita aduk seperti ini agar tidak menempel satu sama lain.
Setelah mendidih rata dan mengapung semua, ini sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk adonan yang oranye tadi kita rebus juga seperti ini. Kalau adonannya sudah mengapung semua seperti ini, tandanya sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Untuk kuahnya siapkan 100 gram gula pasir, 50 gram gula aren. Kita masak sampai gulanya larut semua dan terus diaduk seperti ini. Nah, ini gulanya sudah mulai larut. Untuk gula arennya sedikit ditekan ya agar lebih cepat. Nah, ini sudah mendidih rata, gulanya pun sudah menjadi karamel. Kemudian akan aku matikan terlebih dahulu apinya agar tidak gosong. Tuangkan 400 ml santan kental, sejumput garam, 1 saset kental manis. Aduk semua bahan sampai tercampur rata seperti ini. Nah, ini warnanya sudah mulai cantik, tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian kuah ini akan aku masak sampai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk ya agar santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih rata seperti ini, angkat ya, kemudian dinginkan. Kemudian siapkan tin wol, di sini aku menggunakan yang 250 ml. Kita letakkan es batu secukupnya. Kemudian candil potongnya kita letakkan juga secukupnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita letakkan juga candil pandannya. Kemudian kita tuangkan kuah secukupnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Agar lebih nikmat, tambahkan 1 sendok teh selasih yang sudah kita rendam terlebih dahulu. Nah, ini dia kolak candil potong kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik. Untuk dijadikan ide jualan saat Ramadan nanti pastinya laris manis. Untuk rasanya enak banget, manisnya pas, gurih dan kenyal. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.